Islah Lirboyo yang kita sambut beberapa hari terakhir ini rupanya hanya gimmick. Apa yang semula kita anggap sebagai akhir dari konflik internal pengurus besar Nahdlatul Ulama ini, hari ini justru membuka babak baru yang tak kalah rumit. Pernyataan Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Ahyar, sebagaimana diberitakan media kumparan, menegaskan bahwa hasil rapat pleno PBNU di Hotel Sultan yang menetapkan Kiai Haji Zulfa Mustafa sebagai PJ Ketua Umum PBNU masih dianggap sah dan belum diralat. Bahkan, Kiai Miftah secara terbuka menyatakan telah menyampaikan hal tersebut kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya Holil Stakuf agar tidak tersinggung dengan keputusan pleno tersebut. Pernyataan ini memiliki implikasi serius. Ia menandakan bahwa kubu Rais Am, yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai kubu Sultan, tidak memaknai Islah Lirboyo sebagai pengembalian struktur PBNU ke kondisi sebelum polemik. Dengan kata lain, Islah dipahami secara terbatas, bukan sebagai rekonsiliasi struktural menyeluruh. Disinilah letak kerumitan itu, multitafsir atas makna Islah. Bagi kubu Gus Yahya atau yang sering disebut kubu keramat, Islah Lirboyo dipahami sebagai solusi total, mengakhiri konflik dan mengembalikan legitimasi kepengurusan PBNU seperti sedia kala. Namun, pernyataan Rais Am hari ini justru membantah tafsir tersebut. Gus Ipang Wahid ya sebagai inisiator penyelenggaraan kegiatan malam ini bersama Gus Miftah. Sementara saya membantu pelaksanaannya agar bisa berjalan baik. Bekerja sama dengan pengurus Nahdlatul Ulama Jakarta Barat dan PWNU DKI Jakarta. Fakta ini menunjukkan bahwa Islah yang dielu-elukan itu ternyata berdiri di atas kesepahaman yang rapuh. Jika kondisi ini dibiarkan, maka harus diakui secara jujur bahwa warga Nahdlatul Ulama yang sudah terlanjur euforia menyambut Islah sesungguhnya sedang dihadapkan pada ilusi perdamaian. Dalam bahasa yang lebih lugas, publik Nahdlatul Ulama seakan hanya dijadikan penonton dari drama elit yang belum sungguh-sungguh selesai. Situasi ini tidak hanya membingungkan, tetapi juga memalukan dan memilukan. Bagaimana mungkin konflik organisasi umat sebesar Nahdlatul Ulama diselesaikan dengan standar tafsir politik yang cair, ambigu, dan penuh manuver? Mengapa para tokoh yang kita tuakan justru gagal menghadirkan ketegasan makna dalam sebuah proses islah? Sebagai warga Nahdlatul Ulama di lapisan bawah, kegelisahan ini sulit disembunyikan. Nahdlatul Ulama bukan sekadar organisasi struktural, melainkan rumah besar jam'iyah diniyah ijtimaiyah yang hidup dari kepercayaan warganya. Ketika islah diperlakukan sebagai strategi politik, bukan sebagai jalan moral dan organisatoris, maka yang runtuh bukan hanya struktur, tetapi juga kepercayaan. Pertanyaannya kini sederhana namun mendasar. Kapan islah yang sebenarnya akan terjadi? Islah yang tidak multitafsir. Islah yang tidak menyisakan agenda tersembunyi. Islah yang benar-benar memulihkan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi khidmah umat, bukan arena tarik-menarik kekuasaan. Sampai hari ini jawabannya masih menggantung, dan warga Nahdlatul Ulama hanya bisa berharap, seraya terus merasa prihatin, bahwa konflik ini tidak terus diwariskan sebagai presiden buruk dalam sejarah organisasi yang lahir dari nilai-nilai akhlak dan kebijaksanaan para ulama. Gus Ipang Wahid ya sebagai inisiator penyelenggaraan kegiatan malam ini bersama Gus Miftah. Sementara saya membantu pelaksanaannya agar bisa berjalan baik. Bekerja sama dengan pengurus Nahdlatul Ulama Jakarta Barat dan PWNU DKI Jakarta untuk berdoa istighosah untuk mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana di akhir tahun ini, dengan harapan mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga cepat pulih. Saya bersyukur malam ini banyak sekali para tokoh-tokoh, para ulama, para kiai, jamaah, masyarakat yang mau bersama-sama memanfaatkan akhir tahun ini untuk peduli sesama lewat doa-doa yang dipanjatkan. Mudah-mudahan dengan doa bersama ini Allah
memakmurkan Indonesia di masa yang akan datang. Mudah-mudahan dengan berkumpul ini memperkuat kerukunan, memperkuat persatuan, khususnya jamaah di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kita berharap di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia di tahun 2027 akan mengalami kemajuan-kemajuan secara terukur, bertahap, dan akhirnya tujuan untuk membuat Indonesia makin makmur bisa terwujud. Saya terima kasih, dan untuk itu saya silakan Gus Ipang, gimana ceritanya? Baik, terima kasih. Kalau boleh tahu siapa aja sih Gus line up yang hadir malam ini yang lengkap dan konfirmasi? Saya mungkin tadi belum disebutkan Gus Yahya juga akan hadir. Gus Yahya belum ada konfirmasi, tapi kita sudah undang. Beliau kebetulan bersamaan dengan acara di tempat lain, tapi beliau tahu acara ini. Beliau mengerti bahwa Roh Isam akan hadir dan mendukung kegiatan ini. Ya, jadi mendukung kegiatan ini. Kemudian juga nanti ada Gus Miftah sudah disebut, Gus Kausar, insya Allah ada Zaidan, insya Allah ini mudah-mudahan semuanya nanti lancar lah ya. Kiai Zulfa lagi umroh, ya. Iya, kebetulan beliau bagi tugas sama Roh Isam. Beliau lagi di Surabaya, ada acara MUI, Roh Isam yang hadir di sini. Terus tadi disebut ya diri sekjen PBNU Kusipul, masih sekjen ya Gus? Ya, itu nanti. Pokoknya kalau jabatan kita serahkan ke ulama kiai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudah. Ashab al-fadilah, hadrat mustasyarin, hadrat al-syuriyah, ayul ikhwah, sadati wa sayyidati, ashabi wa zumalai. Pertama, atas nama Mustasyar PBNU menyampaikan ribuan terima kasih, jazakumullah khair jaza, atas kehadiran para ruasa wilayah cabang dan ketua tanfidiyah ruasa wilayah dan cabang, begitu pula PCI luar negeri. Tidak lain, semuanya kedatangan kita ke sini li'alai kalimatin Nahdlatul Ulama. Tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan apapun, kecuali illa di ajli alai kalimati ahlus sunnah wal jamaah, kalimati Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, yang keluar dari bapak-bapak semuanya melalui musyawarah, dan tadi kita juga berdiskusi agak lama 2 jam lebih, semuanya kita yakin sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq. Maka harus kita tidak lanjuti demi membela kalimatul haq. Sungguh sangat ironis, sungguh sangat malu yang konon katanya kita yang bisa menjadi penengah, moderat, tawassut, apalagi tawazun, yang tidak, yang bisa menjadi penengah ketika ada konflik dimanapun berada. Kita sendiri yang konflik. padahal semua ngajarnya hikam, ihya, minhajul abidin, tapi kita yang konflik. Oleh karena itu, mari kita semua, bukan siapa-siapa, kita semuanya. Pertama, muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Auditlah dirimu semuanya, kalian, sebelum kalian diaudit. Apalagi auditnya Allah. Aduh, Masya Allah. Mas'uliyah, tanggung jawab amam Allah sangat berat sekali. Mari kita mengintrospeksi, membaca diri kita sendiri. Kita ini sedang apa, berada di mana, maunya apa sih? Kita ini sedang apa? Lagi apa kita ini? Dan apa yang bisa kita lakukan? Mau kemana kita ini? Monggo, silakan dijawab sendiri-sendiri. Yang kedua, kalau sudah muhasabah, naik mu'atabatun nafas, blaming self.
Mari semuanya mengatakan yang salah saya, bukan siapa-siapa. Apa Wahabi yang salah? Apa HTI yang salah? Saya yang salah. Semuanya. Termasuk Mustasyar juga. Termasuk Mustasyar, orang sudah semuanya lah. Kami yang salah. Kenapa sampai separah ini perselisihan yang ada di PBNU, dan ini sudah menjadi tertawaan istihza semua orang, baik yang non NU maupun non Muslim, semuanya sudah menertawakan kita semuanya. Kalau kita lihat di medsos atau di podcast, coba Eros Jarot ngomong apa? Coba Eros Jarot, NU itu yang paling gak kuat kalau lihat uang. Eros Jarot itu. Ada lagi sama? Barusan siapa? Salahuddin. Wah, siapa lagi? Walhasil beberapa podcast yang sangat meremehkan, merendahkan Nahdlatul Ulama. Kalau bukan kita menyelamatkan, siapa lagi? Kalau bukan kita yang menjaga adomatil jam'iyah wa kibriyaiha, siapa lagi? Kita taati para ulama, kita taati ADRT, dan mari kita hormati pertemuan mustasyar ini. Bukan saya loh ya, bukan. Lastu saya, kalau saya bukan syekh belum, lastu mayat di Budabi, Pak. Masih muda lah. Katakan Mbak Anwar yang sudah sepuh, kalau saya masih muda lah. Pertemuan pelosok, semua tahu siapa kiainya, seperti apa pelosok itu. Pertemuan Tebuireng, apalagi Maulid Nahdah, Maulid Jam'iyah di rumahnya Mbah Hashim, tempatnya pertemuan, di dalamnya Mbah Hashim. Nah sekarang pertemuan di Lirboyo, yang semua tahu santrinya lebih dari 40.000. Mari kita hormati pertemuan ini. Kalau bukan kita menghormati, HTI suruh menghormati, Wahabi suruh menghormati, kita menghormati pertemuan ini yang menjaga marwah Lirboyo, pelosok Tebuireng. Apa ini belum, kalau misalkan naudzubillah, kalau penguasa pemerintah ikut campur, terus menunjuk ini ketuanya, ini ketua umum, ini Rais Am, kalau dari istana menunjuk gimana yuk? Seperti partai politik itu. Ya Allah, ini bukan barang apa ya, remeh, bukan. Sampai sekarang istana tidak ikut campur sampai hari ini. Tapi sampai kapan kita biarkan seperti ini? Mari kita cepat selesaikan islah pertemuan. Kalau tidak, maka muktamar diserahkan kepada pengurus cabang dan pengurus wilayah. Setuju? Terima kasih. Mohon maaf, syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.